Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shallallahu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sudah melimpahkan rahmat karunia sehingga kita bisa bersama untuk menghadiri pembelajaran kita pada hari ini tentang pendidikan agama Islam. Jadi sebelumnya, sebelum kita mulai belajar, marilah anak-anak bapak sebelumnya untuk mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga membaca bismillah ini membawa berkah, membawa ilmu yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak bapak sebelumnya, apa kabar? Baik, Pak. Taufik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat baik? Baik, Pak. Alhamdulillah, itulah bapak sebelumnya telah Tuhan memberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini bertemu dengan bapak pada sebelumnya kita di Profesor Ilmu. Jadi sebelum bapak memulai pembelajaran untuk pembahasan pada hari ini, alangkah bagusnya kita mengulang pembelajaran yang telah berlalu. Jadi kepada anak bapak sebelumnya, bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada Taufik, Ananda Taufik. Minggu sebelumnya kita belajar tentang apa? Mata pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, jadi pembelajaran untuk kemarin kita belajar tentang apa, Taufik? Lupa. Iya. Masa cepat kali lupa. Ya. Jadi kita belajar minggu kemarin kita tentang bersyukur, ya. Oh iya, Pak, ingat yang bersyukur kemarin, Pak. Nah, jadi seorang hamba itu harus bersyukur. Diberi wajahan kan bersyukur. Nih, kayak ini tadi kan wajahnya kan manis kan. Jadi harus bersyukur. Ditambah tambah manis, tambah cantik. Jadi harus bersyukur. Baiklah. Karena bapak lupa tadi, bapak belum absen bapak sebelumnya. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Semoga ini untuk menambah wawasan kita atau menambah semangat kita untuk belajar. Jadi bapak ingin melihat seberapa semangatnya, seberapa menjaga wajahnya itu bersungguh-sungguh dalam bentuk ini. Jadi sebelumnya kepada anak bapak yang terpanggil namanya, tolong diucapkan izin atau tidak izinnya. Taufik, Ayo, Pak. hadir atau tidak nih? Hadir. Ada sehat Taufik? Ada, Pak. Alhamdulillah, tambah ganteng aja Taufik. Hadir, Pak. Sahri, Ada, Pak. Intan, Firman, Demam, Pak. dan Mongkok. Iya, Pak. Ya. Nah, itulah absen kita pada hari ini. Alhamdulillah bapak sebelumnya telah hadir, walaupun ada 1-2 orang yang tidak hadir, tapi janganlah sudah mengurangi kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Ya, Pak. Nah, jadi bapak harus semangat, ya, Pak. Manjat jawa jaga. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan bisa. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang ingat? Siapa yang bawa buku hari ini? Yang membawa buku kita? Buku panduan kita pada hari ini. Siapa yang bawa? Taufik ada bawa, Taufik? Tidak, Pak. Siapa yang ingat membaca dari malam tentang pembelajaran kita hari ini? Apa namanya dulu kita, Pak, hari ini? Jadi baca anak bapak, ada bapak baca bukunya kemarin. Jadi baca dulu kita masuk itu dibaca bukunya dulu, ya. Nanti siapa yang membaca, siapa yang tahu bapak kasih hadiah nanti, ya. Jadi anak bapak sebelumnya kita belajar sekarang ini tentang menuntut ilmu, ya.
Sebelumnya, Bapak sebelumnya, ilmu ini siapa yang tahu? Apa itu ilmu? Ilmu pengetahuan, Pak. Pengetahuan. Intan. Apalagi kata lainnya dari pengetahuan? Wawasan taufik. Apalagi? Knowledge, Pak. Hah? Knowledge. Oh, sama itu ya. Bapak kan taufik kira pula Bapak nggak tahu bahasa Inggrisnya tuh. Ya, jadi pengetahuan, wawasan, knowledge dan taufik tadi. Jadi setiap ilmu itu adalah pengetahuan. Ya. Ilmu pengetahuan. Jadi menurut bahasa, ilmu itu adalah pengetahuan. Sekarang menurut istilah apa itu? Pengetahuan apa yang kita ketahui kalau dalam bentuk ilmu ini? Pengetahuan agama, Pak. Pengetahuan agama bagus. Dan Pengetahuan dunia, Pak. pengetahuan dunia bagus, Taufik. Keduanya, Pak. Dua-duanya itu sangat sempurna sekali. Pengetahuan dunia, pengetahuan agama. Nah, jadi mencakup seluruhnya itu ilmu. Ya. Ya, Pak. Nah, jadi misalnya anak bapak Intan, ini bapak contohkan langsung dia bisa paham langsung kan. Dia belajar tentang ilmu akidah. Akidah itu tentang apa, Intan? Akhirat, Pak. Tentang akhlak, budi pekerti. Ya, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Jadi di situ kita tahu bagaimana adab-adab di dalam berakhlak itu. Adab minum, itu ada di sana itu. Jadi kalau kita belajar ilmu ini harus tahu bagaimana itu sistemnya dalam menuntut ilmu itu. Ya, dan Ya, Pak. selain itu juga ilmu ilmu gaib. Nah, ilmu gaib itu dahuluan nanti ya. Namanya yang lain ya, Pak. Tadi mungkin tahu apa agak ragu pula sama soal ini. Nah, jadi itu menurut bahasanya. Ya, sesuatu pengetahuan pengetahuan atau apa namanya dia? Penguasaan terhadap sesuatu yang belum diketahui, itu ilmu. Ya. Nah, sampai di situ sudah paham dengan ilmu itu. Paham, Pak. Nah, jadi ada bapak Anda Sahari Taufik Intan, itu kita menuntut ilmu itu harus tahu kita ada tujuannya. Pengetahuan untuk mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui, itu ilmu. Ya, jadi belajar di sini setiap hari pulang balik, masuk sekolah, tetapi tidak tahu tujuannya. Nah, Taufik misalnya belajar di sini, tujuannya apa Taufik? Untuk mengetahui segala yang belum tahu, Pak. Untuk mengetahui segala sesuatu yang belum tahu. Selanjutnya apa lagi Sahri ilmu ini? Untuk mengetahui apa yang diperlukan dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Intan, apa lagi? Supaya pintar, Pak. Supaya pintar itu bagus sekali. Makanya Anandi Intan ini pintar sekali dengan Bapak. Ya. Jadi itu ya. Selain itu ilmu itu juga bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik. Ya, lebih mengetahui dari lebih bermakna. Nah, jadi berguna bagi bangsa dan agama itu. Jadi orang berilmu itu ibarat kata hadis kalau tidak salah Bapak itu al-ilmu nurun. Ilmu itu jadi ilmu itu adalah cahaya. Siapa yang tahu maksud tujuan ilmu itu cahaya? Coba Bapak minta Taufik dulu.
knowledge of itu, pengetahuan tentang ilmu itu adalah cahaya. Mampu bisa cahaya. Nah, jadi itu Pak Taufik. Kenapa ilmu itu bisa ibaratnya cahaya? Di dalam sebuah kegelapan bagus cahaya. Mungkin ini menurut saya Pak. Kenapa ilmu itu disebut dengan cahaya? Karena sesuatu cahaya itu untuk menerangi. Segala sesuatu yang menerangi itu berarti kita bisa melihatnya. Sama dengan ilmu. Jika kita tahu dengan ilmu itu, maka kita akan bisa melihat apa saja yang ada di dunia ini. Bagus, itu sangat bagus sekali. Coba menurut Sahri, bagaimana pula apa Sahri kan? Ilmu itu adalah cahaya. Menurut saya Pak, Ah, cahaya itu bisa menjadi penerang di kegelapan. bagus. Berarti jika dibandingkan dengan ilmu, ilmu bisa menjadi cahaya di tengah-tengah kebodohan. Mantap. Ilmu bisa mengatasi kebodohan-kebodohan yang ada di dunia ini. Mantap. Coba saudara Intan, Bapak ingin tahu kan Bapak itu kok ilmu itu cahaya. Jadi Bapak ingin tahu dulu, nanti baru Bapak jelaskan mana sebenarnya itu. Coba Intan. Kenapa? Mereka berdua, Pak. Sama. Oh, ini berarti ya. Nah, jadi ada Bapak. Cobalah baguskan ini ya. Jangan ketik aja. Bapak ingin walaupun satu kata dari Intan itu sangat berat bagi Bapak. Nah, itu Intan. Nah, jadi ilmu itu adalah cahaya. Seseorang yang tidak mempunyai ilmu tidak akan tahu arah dan tujuannya hidupnya. Tetapi kalau orang yang mempunyai ilmu itu sudah jelas, ya, berguna bagi masyarakat, berguna bagi bangsa, apalagi negaranya. Jadi seorang ilmu itu bakat orang Minang sampai batanya. Ya, jadi orang berilmu orang berilmu ini tempat orang bertanya. Kok sasih orang di jalan sampai batanya. Nah, ini sasihnya Pak. Jadi itu nama pasulnya. Sampai di situ ada lagi paham Taufik. Paham Pak? Jadi yang Bapak jalin itu semoga bermanfaat bagi Bapak. Supaya hidupnya itu lebih terarah lagi. Tidak hanya ragu itu dalam ilmu. Mau jadi apa saya? Nah, itu pertanyaan tadi. Mau kemana saya? Tapi kalau belajar dengan ini, insya Allah kita sudah tahu kemana tujuan dan kemana harus kita melangkah. Apa yang harus yang terbaik yang kita capai. Selanjutnya ada yang Bapak jelaskan di sini tambahnya tentang Bapak lanjutkan. Jadi anak Bapak nanti ada untuk ilmu itu harus kita perhatikan. Kalau kita hanya sekedar belajar hari demi hari, tapi tidak tahu bagaimana kita mendapatkan berkahnya dalam menuntut ilmu itu, maka tidak kita dapatkan itu. Kita harus perhatikan dulu adabnya, apa yang harus kita lakukan sebelum kita menuntut ilmu itu. Jadi yang pertama adalah, siapa yang tahu yang pertama? Ada apa yang tahu? Kalau menuntut ilmu itu harus dengan apa kita menuntut ilmu? Niat Pak. Niat, bagus sekali. Dan lagi. Pertama dia niat, Pak. Yang pertama itu adalah niat. Siapa yang dapat tentang niat ini? Niat. Bapak tambahkannya. Nah, jadi ini sebelum kita menuntut ilmu itu kita harus berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang kita niatkan itu
apabila ikhlas di dalam hati kita, insya Allah ilmu itu mudah kita dapatkan. Seperti mana hadis mengatakan, innamal a'malu binniyat. Setiap amal perbuatan itu harus diawali dengan niat. Apa yang Anda niatkan dari rumah tadi? Apa yang Anda niatkan, Taufik, untuk masuk belajar hari ini? Apa yang Anda niatkan tadi dari rumah? Untuk menuntut ilmu, Pak. Untuk menuntut ilmu. Saudara Fahri, apa yang saudara niatkan tadi dari rumah? Jujur, Pak. Jujur. Takut dimarahin ayah, Pak. Takut dimarahin ayah. Kalau itu dimarahin, Pak. Ya. Intan, apa niatnya dari rumah tadi? Menambah wawasan. Jadi apa yang terbesit di hati kita ini tentang hati lagi. Soal keikhlasan itu hati yang ditanya, bukan mulut kita, ya, bukan pikiran kita, tapi hati kita. Apa itu yang kita di rumah? Kita menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Maka itulah yang kita dapat. Contohnya seperti ini. Ananda Sahri bekerja di tempat warung atau di mana saja, niatnya bekerja dan mendapatkan gaji, itu sudah pasti. Seperti itulah sudah dengan menuntut ilmu. Niat ikhlas kepada Allah, niat ikhlas kepada Allah itu. Apa yang kita niatkan, itu yang kita dapatkan. Nah, jadi itu niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi itu adalah bapak sebelumnya. Yang pertama yang kita harus perhatikan itu ada-adanya adalah niat ikhlas karena Allah. Jadi yang kedua yang kedua adalah untuk menghilangkan kebodohan dan kebodohan di orang lain. Jadi itu adalah bapak sebelumnya. Yang kedua adalah itu kita niatkan dalam hati kita bahasanya untuk menghilangkan kebodohan, pengetahuan yang kurang tahu, maka kita niatkan seperti itu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah jadi yang Bapak sebelumnya kita lanjut ke yang nomor 3 ya. Yang tadi nomor 2 sudah Bapak jelaskan, kita lanjutkan nomor 3. Nah, jadi nomor 3 Bapak sebelumnya. Ada kadang dalam menuntut ilmu itu yang poin 3-nya adalah mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Jadi Bapak sebelumnya dan ke depan dulu ya. Nah, jadi yang ketiga itu mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Jadi setiap yang kita dapatkan ilmu apa saja, tapi ilmu yang baik.
yang bermanfaat bagi kita. Nah, kita amalkan ilmu itu. Ibarat kata pepatah mengatakan, acuk biasa semakin tajam, acuk ditampur semakin pasar. Seperti itulah ilmu itu. Sering kita mengasahnya, sering kita belajar, akan tajam jadinya. Itulah kita menuntut ilmu itu. Kita itu ibaratnya pisau yang maja, yang tidak tajam, yang tumpul. Tetapi kalau kita belajar terus mengamalkan apa yang kita dapat, insya Allah akan tajam. Bisa kita tebas seluruhnya itu di dunia ini. Tapi harus mempunyai ilmu yang banyak, wawasan yang banyak, pengetahuan yang banyak. Itu yang ketiga. Apa yang mengamalkan? Yang selanjutnya yang nomor 4 adalah menghormati ini jangan lupa ini. Setelah kita belajar untuk ilmu, ada yang kita harus perhatikan itu menghormati ulama atau guru kita, atau media kita, atau guru kita. Siapapun yang mengajarkan kita, walaupun itu satu huruf, kita harus hormati. Karena keberkahan itu kita dapatkan dengan menghormati, meninggikannya. Ya, tidak boleh sembarang kita. Adab kita dalam itu harus kita jaga. Bagaimana kita beradab kepada guru supaya kita mendapatkan keberkahannya. Itu menghormati ulama atau gurunya. Lanjut. Yang kelima adalah mencari kebenaran dan sabar. Nih. Jadi yang kelima dan seterusnya, kita harus mencari kebenaran. Adab-adabnya itu juga termasuk mencari kebenaran dan sabar di dalam menuntut ilmu itu. Walaupun susah payah itu, kata pepatah juga mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersanang-sanang. Jadi yang Bapak sebelumnya telah pembahasan kita pada hari ini tentang tolak ilmi, faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Untuk ilmu itu diwajibkan atas kaum muslimin dan kaum muslimat dari buaya sampai ke yang lahat. Jadi Bapak sebelum Bapak tutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat pembahasan kita ini ada 2 sub saja tentang menuntut ilmu, definisi ilmu, istilah dalam menuntut ilmu ini. Selanjutnya tentang adab-adab menuntut ilmu, ada 5 tadi yang Bapak buat. Jadi itulah pembahasan kita pada hari ini. Sebelum Bapak lihat, Bapak ingin lihat dulu sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi, melihat kepahaman Bapak dalam yang Bapak jelaskan pada hari ini. Sebelumnya kepada Anda topik Bapak tadi tentang menuntut ilmu, definisi menuntut ilmu dalam malaunya, dalam bahasanya apa tadi? Topik menuntut ilmu itu menurut bahasa apa tadi? Menurut bahasa apa? Pengetahuan. Bagus. Istilah tadi, menurut istilah apa tadi menuntut ilmu itu? Sekolah. Bagus. Intan? Apa? Menurut istilah kan ada menurut istilahnya menuntut ilmu itu apa? Untuk dapat pengetahuan, menambah wawasan, supaya kita pintar, Pak. Jadi itu ya. Jadi menuntut ilmu itu menurut istilahnya adalah ulangi lagi adalah tentang merubah diri kita agar menjadi lebih baik lagi, merubah pola pikir kita, merubah wawasan kita, membentuk pengetahuan kita yang lebih baik lagi, lebih mengetahui lagi. Itu menurut istilahnya. Jadi selanjutnya
maafkan saya Pak. Jadi itu pembela menteri itu kita ingat untuk pembela saya. Ya. Oke Pak. Membela agama. Jadi itu adatnya. Dan niatkan dengan hati kita. Yang ketiga apa ya kan? Menghormati guru, Pak. Menghormati guru, umi, ulama yang mengajarkan kita. Jadi kita harus hormati dia. Yang keempat topik. Apa itu topik yang keempat? Ulama, Pak, Ulama apa ulama itu? Pak ulama topik? menghargai pendapat ulama, Pak. Menghargai pendapat ulama. Selanjutnya yang kelima tadi untuk apa tadi yang kelima tadi? Mengamalkan. Mengamalkan. Jadi setelah kita menuntut ilmu, kita harus amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibarat kata Bapak tadi, semakin kita azab, semakin tak jam. Jadi itu amalkan setiap hari. Hari demi hari kita amalkan kita apa. Nah, jadi itu Bapak seluruhnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berkahkan oleh Allah. Kita ucapkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.